Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Elvina dari kelas PGMIC. Ingin mempresentasikan materi tentang Nabi dan Utusan Allah. Nabi dan Utusan Allah. Pengertian Nabi. Secara etimologis, kata Nabi berasal dari bahasa Arab naba, berarti al-khobar, news, berita, tidings, informasi, information, laporan, report. Kata Nabi ini bentuk jamaknya Nabiyun dan Anbiya. Sedangkan nabuwah adalah bentuk masdar kata benda dari naba yang bermakna kenabian. Menurut Maulana Muhammad Ali, kata Nabi berasal dari kata naba'a, jamaknya Anbiya, yang artinya adalah memberitahukan sesuatu yang besar faedahnya, menyebabkan orang-orang mengetahui sesuatu. Secara istilah, Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah SWT melalui perantaraan malaikat atau ilham maupun mimpi yang benar. Adapun pengertian Nabi secara istilah menurut beberapa tokoh, yaitu 1. Menurut At-Tahwi, perkataan Nabi membawa maksud seseorang yang memberitahu oleh Allah tentang berita-berita daripada langit dan mereka tidak diperintah menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. 2. Al-Syahrani pula berpendapat perkataan Nabi dimaksudkan kepada seorang yang disampaikan suatu perkara. Memadailah perkara itu secara khusus dan ia dicegah menyampaikannya kepada orang lain. 3. Al-Zamakhsyari berpendapat bahwa perkataan Nabi merujuk kepada seorang yang tidak dikaruniakan kitab dan dia hanya diutus untuk meneruskan syariah para nabi terdahulu daripadanya, seperti yang telah dilakukan oleh para nabi Bani Israel yang datang selepas Nabi Musa alaihissalam sehingga kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. An-Nasafi juga menambahkan pendapat Al-Zamakhsyari bahwa kedudukan Nabi hanyalah sebagai pemelihara atau penjaga syariah yang telah dibawa oleh nabi-nabi lain. 2. Pengertian Rasul. Rasul secara bahasa berasal dari kata dasar arsala, irsal, yang artinya utusan. Adapun pengertian utusan di sini merujuk kepada pengertian berikut, yaitu perutusan seorang yang berakal dengan membawa berita mengenai perkara-perkara keduniaan. Perutusan berita terutama terhubung dengan persoalan keagamaan. Menurut Ibnu Mansur, al-irsal memberi maksud seorang akan dikenal sebagai rasul apabila dia diutus untuk melakukan tugas yang penting. Adapun pengertian rasul secara istilah adalah 1. Menurut Al-Tahwi, rasul adalah seorang yang menerima berita yang disampaikan oleh Allah dan dia diperintah untuk menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. 2. Al-Baidawi mengatakan rasul boleh dimaksudkan kepada seorang yang diutuskan Allah dengan membawa suatu syariah yang baru dan menyeru umat manusia untuk mengikuti syariah tersebut. B. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Para Rasul dalam menyampaikan risalah dari Allah barang tentu sudah dibekali dengan keutamaan dan keistimewaan seperti kitab, mukjizat, dan sifat-sifat kenabian atau kerasulannya. Di antara sifat-sifat istimewa para nabi dan rasul adalah sebagai berikut. 1. Sifat sidik yang artinya jujur. Mustahil bila bersifat dusta. Dengan sifat ini, para rasul Allah dipastikan jujur dan benar di dalam segala ucapan dan perbuatannya. 2. Amanah artinya terpercaya.
mustahil bersifat khianat atau curang. Para Rasul Allah itu bisa dipastikan dapat dipercaya dan tidak pernah berkhianat terhadap Tuhannya dan juga terhadap sesama manusia. Para Rasul Allah itu maksum, yakni terjaga dari segala perbuatan dosa, kemaksiatan, dan kemungkaran, lahir dan batin. 3. Tabligh, artinya menyampaikan hal-hal yang datang dari Allah. Mustahilnya kitman, yakni menyembunyikan segala sesuatu yang datang dari Allah. 4. Fatona, yang artinya cerdas atau pandai. Para Rasul Allah itu bisa dipastikan seorang yang cerdas, memiliki daya intelektualitas dan daya nalar yang sempurna. C. Mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat merupakan keadaan atau kejadian yang luar biasa dan dilakukan oleh seorang Nabi atau Rasul Allah ketika mendakwahkan dirinya sebagai Nabi atau Rasul Allah. Mukjizat juga bertujuan adalah untuk menguatkan seruan dan pendakwaan mereka sebagai Nabi dan Rasul Allah kepada umat mereka masing-masing, terutama kepada orang yang belum atau tidak percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka. Setelah itu, juga untuk menebalkan kepercayaan dan meneguhkan keyakinan orang-orang yang telah percaya. Setiap Nabi dan Rasul pasti memiliki mukjizat yang berbeda, seperti Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa dan berguna bagi umat manusia sampai hari akhir kelak. Berikut adalah mukjizat dari Nabi dan Rasul yang kita ketahui. 1. Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan menjadi khalifah pertama di bumi. Nabi Adam juga menjadi manusia pertama yang pernah tinggal di surga, tetapi diturunkan karena memakan buah kuldi. 2. Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi yang punya kecerdasan dalam menciptakan hal-hal yang dapat memudahkan manusia. 3. Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar untuk menyelamatkan makhluk hidup, bukan manusia saja tetapi hewan, juga tumbuhan masuk ke perahu dengan berpasangan untuk menghindari banjir bandang. 4. Nabi Hud mampu menurunkan hujan atas izin Allah, selamat dari petir yang dahsyat. 5. Nabi Soleh memunculkan unta betina dari batu yang hamil 10 bulan dan air susunya tidak habis bila diperas. 6. Nabi Ibrahim tetap hidup meski dibakar dengan api, mampu mengubah pasir menjadi makanan, memiliki anak saat usianya 99 tahun. 7. Nabi Lut menjadi utusan Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom. 8. Nabi Ismail. Mukjizatnya dapat mengeluarkan air Zam-Zam dan memiliki kesabaran yang luar biasa untuk selalu taat kepada Allah. 9. Nabi Ishak. Mukjizat Nabi Ishak adalah memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik serta merupakan anak dari Nabi Ibrahim. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam diyakini sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. 11. Nabi Yusuf alaihissalam. Anak dari Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam menjadi nabi yang diyakini memiliki wajah paling tampan dan mampu menafsirkan mimpi. 12. Nabi Ayub memiliki kesabaran yang luar biasa, mampu mengeluarkan air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. 13. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah SWT untuk menyebarkan ajaran Islam kepada kaum yang suka menipu dan membangkang, kaum Madian. 14. Nabi Musa mampu menghidupkan orang mati, memiliki tongkat yang bisa merubah jadi ular, membelah Laut Merah, dianugerahi kitab Taurat yang berisi firman Allah. 15. Nabi Harun alaihissalam.
Zulkifli dikaruniai kemampuan bahasa yang sangat baik. Nabi Harun alaihissalam membantu memberantas berhala yang dipimpin oleh Samiri, tukang sihir dari kerajaan milik Fir'aun. 16. Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli alaihissalam menjadi satu-satunya nabi yang tinggal di Irak. Dia dikenal tegar dan menyebarkan ajaran untuk menyembah Allah meski sempat mendapat siksaan seperti dirantai dan dipenjara. 17. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud dianugerahi mukjizat berupa kitab Zabur dan memiliki suara yang merdu. 18. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sanggup berbicara dengan bahasa hewan, menguasai bangsa jin, mampu menundukkan angin, memiliki permadani yang terbuat dari sutra hijau dengan benang emas dengan ukuran 60 mil panjang dan 60 mil lebar. 19. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diberikan mukjizat sebagai utusan Allah SWT untuk menghadapi kaum yang gemar menyembah berhala bernama Baal. 20. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam juga diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel. Salah satu mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam juga dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah. 21. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dikenal dengan mukjizatnya yang selamat saat ditelan ikan paus. 22. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dikenal memiliki sifat rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. 23. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam diberikan mukjizat yaitu kemampuan untuk mengetahui sebuah syariat. Nabi Yahya alaihissalam juga pandai memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. 24. Nabi Isa. Nabi Isa memiliki kemampuan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita kusta, dan menghidupkan orang mati. 25. Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad diantaranya peristiwa Isra Mi'raj, membelah bulan untuk membuktikan kenabiannya terhadap orang Yahudi, bertasbihnya kerikil di tangannya, batang kurma yang menangis, pemberitaan Muhammad tentang peristiwa-peristiwa masa depan ataupun masa lampau. Tetapi mukjizat yang terbesar adalah kitab suci Al-Quran. D. Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata yaitu ulul dan azmi. Ulul berasal dari kata ulul atau uli yang artinya memiliki, sedangkan azmi berarti keteguhan hati. 1. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan gelar Ulul Azmi karena memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah SWT. Setelah melakukan dakwah cukup lama, hanya ada sedikit umat yang mau mengikutinya. Berarti ada banyak umatnya yang malah mengingkarinya, termasuk istri dan anaknya. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kehidupan Nabi Ibrahim, kala itu ada seorang raja terkenal yaitu Namrud, di mana saat itu pula banyak orang yang menyembah berhala. Dia pun berpikir untuk menghancurkan patung-patung berhala agar seluruh masyarakat tidak lagi menyembah patung tersebut. Hingga suatu ketika, Raja Namrud mengetahui patung-patung yang mereka sembah dihancurkan. Nabi Ibrahim pun diberi hukuman mati dengan cara dibakar. Namun Allah Maha Kuasa, Nabi Ibrahim alaihissalam pun selamat dan tidak hangus dibakar api. Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah nabi ketiga yang mendapatkan gelar Ulul Azmi berkat ketabahannya mensiarkan ajaran Allah. 4. Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang yang tidak percaya adanya Allah semasa Nabi Isa hidup. Dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Allah
pun dipenuhi rintangan hingga akhirnya ia mendapat gelar ulul azmi. 5. Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan nabi terakhir yang mendapatkan gelar ulul azmi. Sama seperti nabi lainnya, ia pun menghadapi banyak cobaan ketika menyebarkan ajaran Allah SWT. Tugas para rasul. 1. Memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang bertakwa dan beriman serta memberikan peringatan kepada umat manusia. 2. Meluruskan umatnya dari segala bentuk jalan kesesatan menuju jalan kebenaran. 3. Mengajak dan menegaskan Allah bahwa Allah SWT lah yang wajib dan patut untuk kita sembah karena telah menciptakan alam semesta beserta isinya. 4. Menyampaikan wahyu dari Allah SWT untuk umatnya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.